Bapak Lawrence, umat sekalian yang hadir pada misa pemakaman Bapak kita yang terkasih, Bapak Laurentius Lali. Dalam catatan perhentian ke-12 ketika jalan salib di buku Mada Bakti tertulis demikian: berkorban itu sakit jika ditanya mengapa, tapi sungguh membahagiakan bila dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Tahu bersama bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Dan puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Karena itu di dalam keluarga alangkah bahagianya jika bapak, mama, dan anak-anak berkumpul secara utuh. Bapak akan berkorban dengan penuh susah payah. Begitu juga seorang ibu. Namun ketika kita mengalami peristiwa duka, di mana kehilangan salah satu dari keluarga, apakah bapak, mama, atau anak-anak, itu seolah-olah ada pilar yang tercabut, ada baris puisi yang hilang, atau ada biji mutiara yang terlepas. Pada hari ini kita sekalian berkumpul bersama untuk mendoakan dan mengantar kembali Bapak Laurentius Lali menuju tempat pembaringan yang terakhir. Bagi kita yang mengenal siapa itu Bapak Lawrence, tentu kita memiliki beragam pengalaman. Tadi malam dalam homili saya katakan bahwa pribadi Bapak Lawrence adalah pribadi yang tulus hati. Pada hari ini saya mengatakan bahwa pribadi Bapak Lawrence adalah orang yang memiliki semangat berkorban yang luar biasa. Dan jarang sekali saya melihat di dalam dirinya bahwa ia mengeluh, ia menggerut, tetapi ia melaksanakannya dengan sukacita. Ia menjadi satu contoh paling kurang bahwa ia menjaga keseimbangan pribadi sebagai orang yang bekerja sebagai aparatur sipil negara. Tapi dia juga adalah seorang warga gereja dan dia juga adalah seorang kepala keluarga. Menjadi pribadi yang seimbang di tengah rutinitas pekerjaan seorang ASN pada zaman ini tidaklah gampang. Tapi bagaimana mengatur waktu dengan baik agar tetap menyeimbangkan semua aspek itu. Itulah yang tadi saya katakan, berkorban itu sakit. Kalau ditanya mengapa, untuk apa capek-capek pulang dari kantor, bagi kami di Kapela ini masih angkat semen lagi untuk gali, taruh fondasi. Untuk apa capek-capek pergi sebagai penyuluh, masih pulang lagi kembali bersama umat. Dulu Bapak Lawrence adalah ketua wilayah, berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengajak umat berdoa, bernyanyi, bekerja di gereja dan sebagainya. Berkorban itu sakit.
jika ditanya mengapa. Tapi membahagiakan jika dilaksanakan dengan sukacita. Kita pun di dalam hidup ini mungkin ketika kita berkorban sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, itu mungkin kita sampai menderaikan, mengeluarkan air mata. Tapi itu tidak pernah akan kita sampaikan kepada siapapun. Tidak pernah. Buat apa? Karena bagi saya yang melaksanakan, bagi Bapak Lawrence yang melaksanakan, itu adalah satu tapak-tapak, satu goresan-goresan pena yang coba ia ukir menjadi pribadi yang seimbang sebagai murid Tuhan. Panggilan sebagai murid Tuhan inilah yang nyata di dalam kehidupan yang ia jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita pun mendengar di dalam Injil bahwa Yesus datang, bahwa Kristus datang, dan ia tidak membiarkan anak-anaknya hidup. Ia mencari mereka dan ia berjuang untuk menemukan mereka. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa apa yang telah dilakukan, apa yang telah diimani oleh saudara kita, mendatangkan buah yang kekal dalam kerajaan surga. Kita percaya bahwa Kristus yang diimani, kita percaya bahwa iman yang dihidupinya adalah sebuah tanda kekal baginya untuk bersatu dengan Kristus di dalam kerajaan. Selamat jalan Bapak Lawrence. Semoga teladan baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan terutama di dalam kapela kami, Santo Cornelis Nelofagus selama ini, menjadi inspirasi bagi kami sekalian untuk melanjutkan bergerak lebih baik ke depan dalam membangun kehidupan gereja yang semakin baik.